Beberapa waktu awal pandemi, awal corona, bukankah kita tidak boleh sholat di masjid? Bukankah kita kemudian sementara tidak sholat berjamaah, tidak sholat id? Padahal antum tahu itu syiar-syiar agama. Bahkan sholat Jumat pun enggak, ya kan? Itu pun pakai masker, pakai sejadah, pakai hand sanitizer, ya enggak? Bahkan wudhu kalau bisa di rumah dan sebagainya. Itu masya Allah. Dalam makna apa ini? Kalau mungkin di pikiran antum, aduh takut kok sama corona. Bukan itu masalahnya. Termasuk antum pakai apa? Masker. Pakai masker ini hukum asalnya makruh. Rasulullah nggak boleh antum sholat menutup muka, menutup wajah. Itu asalnya. Tapi ini makruh. Bagaimana kok sekarang boleh? Ini ada-ada aja. Nah, misalkan begitu. Bagi antum yang mungkin sederhana mikirnya. Aku pergi mendatangi Hudzaifah ibnul Yaman ketika itu di Madain. Madain ini salah satu kota di Irak yang dulu tempat larinya pendiri Syiah Rafidhah. Namanya Sabaiyah, Abdullah ibnu Saba. Nah, ini Madain. Ya. Dan ini daerah yang memang sempat terjadi ya fitnah huru-hara. Beberapa malam dan kemudian beliau pun menyatakan, "Ya Rabi'i, apa yang dilakukan kaummu di Madain? Apa yang kau tanyakan?" Tentang dia memberontak Utsman ibnu Affan. Sementara aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man faraqal jama'ah wastadadal imarah laki Allah azza wa jalla wala wajhun lahu inta." Dan ini disebutkan riwayat Ahmad, Imam Hakim, disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, ya. Dan dalam lafaz Imam Zahabi, la hujjah lahu. Barang siapa yang dia keluar dari kesepakatan jamaah jadi memberontak. Karena jamaah itu dengan imam yang satu. Kemudian menghinakan pemimpin ketika dia berhadapan dengan Allah, tidak punya wajah di sisi Allah, atau di kata lain tidak ada punya hujjah di hadapan Allah. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Maka di dalam masalah ibadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, maka para ulama itu sepakat ada 3 kemaslahatan. Ada maslahah daruriyah, ada maslahah hajiyah, ada maslahah tahsiniyah. Ini perlu dipahami. Adapun maslahah daruriyah, ini kemaslahatan yang tertinggi. Karena daruri namanya. Maka di sana termasuk penjagaan agama, hifdzuddin. Di dalamnya ada penjagaan hifdzun nafs, penjagaan jiwa. Di dalamnya ada pula penjagaan akal. Di dalamnya pula ada penjagaan harta. Di dalamnya pula ada penjagaan apa? Keturunan dan kehormatan. 5. Namanya maslahah daruriyah. Ini perlu dipahami. Adapun masalah ini tertinggi, ada masalah yang di bawahnya. Namanya maslahah hajiyah. Ini di bawahnya. Yang lebih rendah lagi namanya maslahah tahsiniyah. Maslahah hajiyah, maslahah tahsiniyah ini bentuk mukammilah, penyempurnaan. Contohnya apa? Saya memberikan contoh di sini. Jadi aja masalah hajiyah butuh berarti apa? Misal ketika seseorang menjalankan ibadah sholat berjamaah di masjid, maka itu bentuknya kebutuhan untuk penyempurnaan ibadah dia untuk dirinya kepada Allah. Demikian pula masalah tahsiniyah, supaya sempurna, lebih bagus, kan begitu. Itu sholat berjamaah. Nah, maka tidak dibenarkan ketika seseorang menjalankan sebuah maslahah hajiyah, maslahah tahsiniyah, maslahah mukammilah untuk menyempurnakan ibadah untuk dirinya, kemudian dia harus melanggar dan membahayakan maslahah daruriyah. Terutama apa? Penjagaan
jiwa. Maka kita beberapa waktu awal pandemi, awal corona, bukankah kita tidak boleh sholat di masjid? Bukankah kita kemudian sementara tidak sholat berjamaah, tidak sholat id? Padahal antum tahu itu syiar-syiar agama. Bahkan sholat Jumat pun enggak. Ini apa ini? Kenapa ini? Saya ini ingin sholat, saya ingin berjamaah, saya ingin sholat Jumat, tapi kenapa? Karena masalahnya ada fihi syai', karena ada darurah yang memang harus dijaga. Sebab apa? Sebab pandemi, sebab corona. Karena kita maklumi, terlepas antum akan bicara mungkin tidak tahu, karena mungkin banyaknya antum dapat WA, atau antum mungkin buka Instagram, atau mungkin antum buka YouTube. Wah, ini konspirasi, tidak tahu, aku tidak urus. Ini bukan urusan saya masalahnya. Saya berbicara masalah fikih, bicara tentang masalah din. Karena itu bukan bidang saya, Pak. Ya, ini perlu dipahami. Taib, itu kan masalahnya tidak tahuan yang gitu-gitu. Taib, saya bicara itu. Nah, kemudian ketika walhamdulillah new normal kan, boleh pelan-pelan, tapi tetap adanya broadcast. Ini udah masya Allah sebenarnya. Sudah masya Allah luar biasa, ya kan? Itu pun pakai masker, pakai sejadah, pakai hand sanitizer, ya enggak? Bahkan wudhu kalau bisa di rumah dan sebagainya. Itu masya Allah. Dalam makna apa ini? Kalau mungkin di pikiran antum, aduh takut kok sama corona. Bukan itu masalahnya. Hal-hal yang kita pun nggak tahu, para pakar kesehatan pun juga nggak tahu tentang virus ini. Itu artinya apa? Di dalam agama ada namanya di sana maslahah daruriyah, penjagaan jiwa. Ini adalah hal yang prinsip. Mana dalilnya, Ustaz? Ada dalilnya. Al-Quran menyebutkan, wala taqtulu anfusakum wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kalian jangan membunuh diri-diri kalian, kalian jangan membinasakan diri kalian, atau kalian menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Dan bahkan kemudian hadis sahih, la darara wala dirar. Ini masuk kaidah usul juga, walaupun ini hadis. Artinya apa? Kalian jangan membahayakan dirimu sendiri atau memberi bahaya kepada orang lain. Ini masalahnya di sini. Nah, hadirin jamaah yang mulia, ketika walhamdulillah kita bisa sholat berjamaah, kemudian sementara kita tahu Rasul mengatakan sawmu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Ya udah, maka rapatkan, luruskan saf kalian, karena itu menjadikan kesempurnaan jamaah kalian. Nah, saya tadi bilang bahwa itu persyaratan ketika berjamaah, salah satunya itu. Maka itu sebagai bentuk apa? Tadi maslahah mukammilah, maslahah tahsiniyah, untuk bentuk antum menyempurnakan. Jika tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan, termasuk antum pakai apa? Masker. Pakai masker ini hukum asalnya makruh. Rasulullah nggak boleh antum sholat menutup muka, menutup wajah, itu asalnya. Tapi ini makruh. Bagaimana kok sekarang boleh? Ini ada aja. Nah, misalkan begitu, bagi antum yang mungkin sederhana mikirnya, barakallahu fiikum, para ulama dikaji, maka kaidah usul menyebutkan ya al-makruhu yajuzu 'indal hajah. Tadinya hukumnya makruh, antum tadinya nggak boleh merenggangkan shaf, karena di sini ada sesuatu yang dibatasi, yang memang harus ada masalah daruriyah. Maka di sana tadi indal hajah, sehingga sesuatu yang dibenci itu dibolehkan karena posisinya adanya hajat, bahkan apa? Kemaslahatan daruriyah. Walaupun masing-masing kita beda, ada yang sudah. Nah, hadirin jemaah yang mulia, dan bahkan dalam hal ini kita tetap posisinya, kalau ana disuruh menyampaikan bentuk-bentuk salah satu
hal-hal yang di situ termasuk bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kita taat kepada sebuah aturan yang memang walaupun itu dibikin oleh pemimpin kita, ahli amr. Dan barakallahu fikum, jangan antum berpikir pemimpin itu yang mana, Ustaz. Jadi kalau orang mungkin yang Masya Allah yang ideal, kita ini kan caranya aja enggak syar'i, Ustaz. Nah, begitu ya. Tayyib, barakallahu fikum. Saya ingin bacakan sebagaimana ketika Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala, ketika itu beliau pernah ditanya, karena ini yang sebelumnya terjadi ya, bahwa cerai-berai, terjadinya apa? Menghinakan pemimpin. Itu terjadi. Sebagaimana disebutkan di sana. Ini adalah hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman. Anda pernah dengarkan hadis seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibnul Yaman ini sahabat yang dari Yaman, dikenal dengan sahabat sahibu sirrin Nabi, sahabat rahasia Rasul. Kok bisa ada sahabat rahasia? Ini sahabat yang dibisikkan oleh Rasul, yang tahu daftar-daftar orang-orang yang tercatat munafik. Bayangkan antum, tidak semua sahabat dikasih tahu. Maka dia dikenal adalah sahabat sahibu sirrin Nabi. Sampai Umar ibn Khattab, antum tahu, khalifah yang kedua, dia pun datang kepada Hudzaifah, aku masuk pun dah. Bayangkan antum, padahal Umar sahabat mulia, itu pun tidak dibisiki sama Rasul. Berarti ada kekhususan. Sahabat Hudzaifah bin Yaman, maka sejarah tentang berjabat tangan, musafahah, maka itu adalah orang Yaman. Ketika Nabi mengatakan telah datang kepadamu ahlul Yaman, dialah orang yang pertama kali berjabat tangan. Tapi ini takrir, jadi jabat tangan bagian daripada sunnah. Tapi kalau dalam posisi yang dikhawatirkan, ya enggak jabat tangan dulu. Pernah terjadi kan? Baik. Nah, kemudian ketika itu mengkisahkan Rabi'i ibnu Harash, aku pergi mendatangi Hudzaifah ibnu Yaman ketika itu di Madain. Madain ini salah satu kota di Irak yang dulu tempat larinya pendiri Syiah Rafidhah, namanya Sabaiyah, Abdullah ibnu Saba. Nah, ini Madain ya. Dan ini daerah yang memang sempat terjadi ya fitnah huru-hara beberapa malam. Dan kemudian beliau pun menyatakan, ya Rabi'i, apa yang dilakukan kaummu di Madain? Apa yang kau tanyakan? Tentang dia memberontak Utsman ibnu Affan. Utsman ketika itu khalifah yang ketiga. Dan antum ingat, beliau pun dibunuh, diberontak selama 40 hari 40 malam. Dan diprovokasi seorang tokoh munafikin, Abdullah ibnu Saba. Tapi beliau pun tidak pernah memberikan izin kepada sahabat-sahabat senior untuk menghadapi mereka, sementara mampu, bisa sebenarnya. Tapi beliau biarkan, karena yang dia inginkan adalah saya tidak ingin menumpahkan darah kaum muslimin. Bayangkan antum. Dan beliau terbunuh di kota Madinah, di kota Madinah, kota Nabi, ketika beliau membaca Al-Quranul Karim. Coba bayangkan siapa mereka, orang mulia, orang dijamin surga, dihalalkan darah mereka. Ini bentuk penghinaan. Kemudian, man kharaja minhum ila hadzal rajul, siapa di antara mereka yang keluar dari Utsman? Karena disebut wasumiyat rijalan fi man kharaja ilaih, karena dia makan orang karena dia adalah orang yang ingin memberontak. Sementara aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man faraqal jamaah wastadadal imarah laki Allah azza wa jalla wala wajhun lahu inta. Dan ini disebutkan riwayat Ahmad, Imam Hakim, disahihkan oleh Imam Az-Zahabi ya. Dan dalam lafaz Imam Zahabi, la hujjah lahu,
Barang siapa yang dia keluar dari kesepakatan jamaah, jadi memberontak. Karena jamaah itu dengan imam yang satu. Kemudian menghinakan pemimpin ketika dia berhadapan dengan Allah, tidak punya wajah di sisi Allah, atau di kata lain tidak ada punya hujah di hadapan Allah. Makanya barakallahu fikum, saya menasihatkan hati-hati. Tidak usahlah ikut bicara-bicara, ini kan pemerintah ini tidak usah khawatir. Dan ini saya sampaikan tentang hadis Rasulullah SAW, karena ini masalah-masalah yang lagi asik masalahnya kalau antum ikut bicara. Baik, barakallahu fikum. Dan kita tahu tentang kondisi yang hari ini untuk Bali masih level 3. Ada pun di Jawa sudah ada 2 yang lainnya. Jangan ngomong lagi, itu kan bisa dibikin Ustaz, itu urusan mereka, aku tidak tahu. Ya kan? Kalau mungkin ada aja kan orang punya hujah, ini kan bisa dibuat Ustaz. Ya urusan mereka. Baik, ketika kita pun sholat saja, itu juga diperintah bersama mereka pemimpin. Sampai hadis Imam Bukhari. Jadi barakallahu fikum, artinya saya ingin menyampaikan bahwa ketika memang betul-betul memang belum ahslam wa ahkam, lebih selamat, dan tentunya itu adalah sebagaimana kita ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap waliul amr, maka tentu kita membuahkan pahala dan itu lebih aman dan selamat. Kalau memang belum boleh diatur, itu nasihat saya. Jadi sekali lagi, jangan salah paham ketika kita merapatkan, memang itu bentuk maslahah mukammilah, tapi ketika ada yang membenturkan, ada benturan larangan, maka berarti yang daruriyah itu yang harus didahulukan. Itu maksud saya yang perlu saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberikan faqih, pemahaman kepada kita semua, sehingga ketika kita menjalankan ibadah ini, maka senantiasa dengan hujjah, dengan dalil, dan itu pun dengan bimbingan memang para ulama. Wallahu ta'ala alam.